Halo viewers, apa kabar kalian semua? Kamu nanya, sebuah film menceritakan bumi dalam kondisi apokaliptik karena wabah zombie, namun dengan nuansa rasa tegang dan hampa tinggal seorang diri karena manusia mengalami kepunahan. Daripada kalian kebanyakan dramaku menangis mendoktrin kalian jadi pecinta apem ibu mertuanya sendiri, mending kita nonton aja alur ceritanya. Seperti apa kengeriannya? Langsung saja siapkan kopi, siapkan cemilan, paskan posisi kepala dan bokong Anda. Kita masuk ke pembahasan film. Berlatar keadaan kota yang sudah bersatu dengan alam, kita diperkenalkan pada seorang pria bernama Dr. Robert, bukan ngepet, bersama dengan asunya bernama Sam. Jadi yang namanya Sam itu asu ya? Hehe, kamu nanya. Robert sudah lama bertahan hidup menjadi manusia sendirian dan hanya anjingnya sajalah yang menjadi teman hidupnya. Namun inilah manusia sesungguhnya. Robert mampu bertahan hidup setiap harinya menjadikan kondisi terkini sebagai wujud kehidupan baru tanpa mengeluh dan banyak menyalahkan orang lain. Wabah ini bermula pada saat program kesehatan yang baru ditemukan. Para dokter menciptakan sebuah virus yang luar biasa hebatnya, mampu memusnahkan semua jenis kanker stadium 1 sampai yang paling tinggi termasuk kanker paling mematikan, yakni kantong kering. Namun obat tersebut memiliki efek samping, yakni dapat merubah manusia menjadi zombie. Suatu ketika Robert dan Sam hendak berburu seekor rusa untuk dijadikan makan malam. Namun ketika rusa tersebut sudah dalam bidikan Sam, Sam kalah cepat dengan para singa yang ternyata sama mengincar rusa tersebut. Robert sempat berpikir ingin merebutnya dari para singa, namun mengingat kondisi saat ini kurang tepat bila tidak saling berbagi dan waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 sore, Robert pun meninggalkan lokasi. Setiap waktu yang paling disukai kaum indie home, yakni senja, tepatnya pukul 5:30 sore, Robert selalu kembali ke rumah dan mengurung dirinya karena menariknya adalah ternyata para zombie takut akan sinar ultraviolet yang tentu membuat mereka hanya bergerak pada malam hari. Saat Robert tertidur, kita pun diberi fakta dalam mimpinya bahwa Sam adalah seorang tentara berpangkat kolonel, sudah memiliki istri dan seorang anak perempuan. Keesokan harinya selepas berolahraga, kita lagi-lagi dikejutkan dengan Robert yang ternyata selain seorang tentara, beliau adalah seorang ilmuwan. Di sini Robert berusaha mencari penawar atau vaksin untuk menyembuhkan perzombian dengan menguji semua hasil eksperimennya kepada tikus. Namun dari sekian banyak tikus, pada akhirnya ada satu ekor tikus yang menunjukkan reaksi positif. Selesai dengan dunia pertikusan, saya melakukan kegiatannya seperti biasa, yakni berburu persediaan untuk bertahan hidup, tentu bersama dengan satu-satunya teman, yakni Sam si anjing. Perjalanan mereka hari itu diawali dengan pergi ke toko kaset karena Robert ini ternyata punya hobi yang sama seperti saya, yakni menonton film, tapi bukan film melainkan film kartun. Namun di sini terjadi hal yang miris sekali. Saking kesepiannya Robert, sampai-sampai ia menyusun patung dan menyapa seolah mereka hidup. Hey! Never mind. Hey, I'll see you in the morning. Setelah menemukan film kartun favoritnya, Sam pun melanjutkan kegiatannya, yakni mencari stok makanan, obat-obatan, celana dalam, dan lain sebagainya untuk ia bertahan hidup. Actual spam. Yeah. I am broadcasting on all AM. Selesai dengan pencarian suplai, Robert menuju ke pinggir pelabuhan. Di sini terdapat hal menarik di mana Robert sering mengirim pesan suaranya melalui radio kepada para manusia yang masih selamat dan tidak terinfeksi untuk menemuinya di pelabuhan tersebut, dimaksudkan agar bisa berjuang bersama di tengah wabah ini. Karena Robert pasti akan berada di lokasi tepat tengah hari jam 12 siang setiap harinya. Singkat cerita, ketika waktu menunjukkan sore hari, Robert yang masih penasaran karena kemarin gagal berburu, ia bersama Sam berniat memburu rusa kembali. Namun rusa tersebut berlari dan masuk ke dalam sebuah gedung yang gelap, dan anjing kesayangannya Sam karena terlalu semangat berburu mengikuti rusa tersebut masuk ke dalam gedung. Tentu hal itu membuat Robert panik
karena ruangan gelap yang tidak terisi sinar sedikit pun kemungkinan besar akan terdapat zombie di dalamnya. Tidak mau terjadi hal buruk pada anjingnya, Robert pun terpaksa masuk ke dalam untuk menyelamatkan Sam. Setelah menelusuri cukup dalam, di sini sebetulnya Robert sudah sangat ketakutan, ditambah kekhawatirannya benar terjadi. Beruntungnya pada akhirnya ia menemukan Sam, namun tiba-tiba ya, gerombolan zombie akhirnya mengetahui keberadaan Robert. Segera ia bersama anjingnya pun berlari keluar dari gedung. Entah kesal atau ada maksud lain, Robert membuat sebuah jebakan yang dimaksudkan untuk menangkap salah satu zombie. Ia pun menumbalkan darahnya agar para zombie terpancing masuk ke dalam perangkapnya. Namun tanpa diduga, maksud Robert menangkap zombie tersebut adalah ingin dijadikan objek eksperimen terhadap vaksinnya yang tempo hari menunjukkan respon positif pada tikusnya. Sempat menunjukkan kemajuan pada zombie itu, namun tak lama ya, lagi-lagi ia harus sedih karena vaksinnya menunjukkan respon negatif. Ketika diuji coba pada manusia, kita pun kembali dibawa ke masa lalunya, di mana kita diceritakan bahwa anak dan istri Robert ia selamatkan dengan memberikannya kepada militer untuk dibawa ke fasilitas aman dari wabah, dan sang anak membiarkan anjingnya untuk bersama Robert agar dapat menemaninya. Keesokan harinya, Robert kembali melakukan kegiatannya seperti biasa. Namun saat ingin pulang, ia mendapati patung yang berada di toko kaset tiba-tiba berada di tengah jalan. Tentu itu kejadian yang sangat aneh dan mencurigakan. Logisnya, bagaimana patung bisa berpindah dengan sendirinya? Sempat mengira ada orang di situ, namun beberapa kali Robert memanggil tak satu pun menjawab. Ia pun frustasi dan memberondong peluru sekitar. Bayangin aja ya, saya sendiri kalau berada di situasi tertekan tanpa ada tanda kehidupan manusia, dihadapi kondisi seperti ini pasti juga depresi ya. Karena masih penasaran bagaimana patung tersebut bisa berpindah, Robert pun mendekati patung tersebut dan tiba-tiba ya, entah siapa yang telah memasang jebakan tersebut. Robert pun segera melepaskan tali yang mengikatnya melihat kondisi juga sudah semakin gelap. Namun saat ia berhasil melepaskan ikatannya, apesnya pisau yang dibawanya mencuat ke atas saat ia terjatuh. Jangankan saya, Sam anjingnya sendiri aja gregetan lihatnya. Dalam kondisi matahari mulai terbenam, Sam berusaha merangkak ke mobilnya, namun tiba-tiba situasi semakin menegangkan ketika zombie tiba-tiba berada di hadapannya dengan anjing-anjingnya. Karena arahan dari sutradara harus dilama-lamain jalannya, pada akhirnya sinar matahari pun terbenam, serontak para anjing zombie pun menyerang mereka berdua. Karena kalah brutal dan jumlah, tentu mereka berdua kewalahan menghadapinya. Ketika mereka berhasil mengalahkannya, sayangnya Sam terluka pasca melawan para anjing zombie tersebut. Di sini kalian pasti sudah tahu apabila makhluk normal digigit zombie, pasti ia akan tertular menjadi zombie kecuali mempunyai keunikan dalam tubuhnya. Ia pun segera kembali ke labnya dan menyuntikkan hasil eksperimen terakhirnya, berharap dapat berhasil pada Sam. Namun sayangnya lagi-lagi ia harus gagal. Perlahan bulu Sam rontok, mata memerah, mulut penuh akan darah, dan gonggongan tukang PHP. Terpaksa Robert pun membunuh anjingnya. Keesokan paginya ia mengubur mayat kawan kesayangannya dan sangat teramat sedih ditinggal kawannya, sampai-sampai ia benar-benar berbicara kepada patung di toko kaset. Hingga saat matahari sudah terbenam, entah mengapa tiba-tiba Robert berada di pinggir pelabuhan dan memasang jebakan patung yang ternyata ya, Robert begitu dendam dengan para zombie dan bermaksud menghabisi para zombie malam itu. Namun karena dirinya kalah jumlah, ia pun tentu terpojok. Beruntungnya ia diselamatkan oleh seseorang. Di tengah pingsannya Sam, kita kembali dibawa dalam ingatan Sam yang ternyata anak dan istrinya gagal dalam penyelamatan tersebut. Karena saat itu telah terjadi insiden penyerangan oleh zombie hingga menyebabkan anak dan istrinya harus tewas dalam kecelakaan. Saat terbangun, ia mendapati seorang wanita cantik dan anak kecil berada di rumahnya memasakkan sarapan untuknya. Wanita ini bernama Anna dan sang anak bernama Ethan. Namun karena ia masih sedih dengan kematian anjingnya, Sam pun uring-uringan dan berakhir ia pergi untuk menenangkan diri.
Setelah tenang, ia kembali menemui mereka berdua dan lagi-lagi hobinya sama, yakni mendubbing film seperti saya. Man, it's good to be free. Now, why don't you go? Dilanjut memulai perkenalan dari awal karena sebelumnya perkenalan mereka tidak cukup baik. Robert pun berbincang lebih hangat dengan Anna. Tentu Robert merasa senang dengan kehadiran Anna dan Ethan. Ya pastinya ya, sangat lama tidak berinteraksi dengan manusia, ditambah sekalinya datang seorang wanita cantik lagi kan. Bisa aja panjul. Setelah itu mereka pun mencari tahu penyebab kejanggalan yang dialami Robert terhadap perubahan para zombie. Anna memperkirakan bahwa para zombie mungkin berevolusi, mengingat kejadian wabah ini sudah berlangsung cukup lama. Anna pun ikut diperkenalkan terhadap zombie yang menjadi objek penelitiannya di lab. Singkat cerita, ketika hari sudah gelap, Anna pun mengajak Robert untuk pergi ke suatu tempat bernama Battle Fairmont. Anna meyakini bahwa di daerah tersebut benar terdapat sebuah fasilitas berkumpulnya para manusia yang tidak terinfeksi, haus akan kekuasaan, jabatan pangkat, dan PNS idaman mertua. Robert yang sudah banyak mengalami sakit hatinya oleh kejadian ini semua, ia pun sangat tidak setuju bila masih banyak manusia yang hidup. Sampai-sampai ia beranggapan bahwa Tuhan itu tidak ada. Di tengah perbincangan tiba-tiba terdengar suara bising dari luar rumah, tapi bukan suara tetangganya tel dangdut malam-malam, melainkan setelah diperiksa ternyata terdapat ribuan zombie sudah mengepung rumahnya. Robert segera mengamankan kediamannya, entah bagaimanapun caranya. Sama seperti sikap orang-orang mereka yang suka sekali bermain bom, dan karena bomnya sendirilah pengaman rumahnya hancur. Robert pun kebingungan mencari Anna dan Ethan yang tiba-tiba menghilang, namun beruntungnya mereka hanya bersembunyi di kolong lemari. Semakin malam para zombie semakin banyak, mereka bertiga pun memutuskan untuk menuju lab sebagai tempat penyelamatan mereka terakhir. Sesampainya mereka di lab, kejadian tak terduga terjadi di tengah kekacauan ini, di mana eksperimen Robert berhasil pada zombie wanita itu. Namun tiba-tiba ya, para zombie menyerang mereka. Namun saat Robert mencoba berkomunikasi dengan mereka, pada akhirnya jalan mulai terbuka di mana para zombie dalam beberapa kejadian sebelumnya hanya ingin Robert mengembalikan zombie yang ia tangkap tempo hari. Ketika pintu hati sudah terbuka, dengan berserah diri dan mulai menanamkan Tuhan dalam dirinya, Robert perlahan mengembalikan zombie wanita tersebut. Kemungkinan ia merupakan kekasih dari zombie pria ini. Dan tanpa diduga, setelah zombie wanita tersebut diserahkan, para zombie pun meninggalkan Robert. Kisah pun ditutup dengan Robert yang pada akhirnya menuruti keinginan Anna untuk menuju ke sebuah tempat pegunungan bernama Battle Fairmont dan menyampaikan pesan kepada semua orang melalui radio terkait perpindahan dan pertemuan mereka, yang berarti kemungkinan Robert sudah memiliki Tuhan dalam dirinya. Film pun berakhir. Sungguh mempunahkan sekali. Film yang bagus dan anti mainstream kalau saya bilang ya. Karena film zombie biasanya brutal, namun ini berbeda, kayak lebih menonjolkan rasa dan suasana di dalamnya. Silahkan tonton deh buat yang belum. Pesan yang bisa kita ambil, jangan berbicara hati pakai logika, sebaliknya jangan berbicara logika pakai hati, karena pasti kalian tidak akan pernah menemukan jawabannya. Terima kasih yang sudah nonton. Saya Kang Waru izin undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Hehehe.